Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Arasaidul Latisha. Di sini saya dari kelompok 2 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang nanti kita cerita tentang hari ini. Kelompok 2 yaitu beranggotakan saya sendiri, Araseli, lalu ada teman saya Adinda, Karisa, Kristania, Nabila, dan Anggi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sinopsis. Film nanti kita cerita tentang hari ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, angkasa, Aurora, dan awan. Keluarga ini dari luar memang tampak harmonis, tapi keadaan ini berubah karena suatu keadaan ada atau suatu konflik tertentu yang muncul dalam keluarga ini. Konflik yang muncul pun diawali dengan konflik dari anak terakhir yaitu Awan, lalu merambat ke anak kedua, lalu Aurora, lalu merambat ke anak pertama yaitu Angkasa. Konflik ini terus berlanjut sampai pada akhirnya ibu pun berusaha untuk melerai keadaan yang panas ini di antara anggota keluarganya dan keluarga ini berhasil menjadi harmonis kembali. Selanjutnya adalah latar belakang pembuatan PowerPoint ini. Film EKCTH ini sangat menarik untuk dibahas karena memiliki keterkaitan dengan komunikasi interpersonal tipe keluarga. Komunikasi keluarga merupakan komunikasi antara anggota keluarga sebagai tempat untuk menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai pedoman hidup. Nah, melihat dari alur cerita film NKCTH ini, kami menggunakan model semiotik konflik yang didasari oleh kode-kode televisi yang terdiri dari 3 level untuk mempermudah dalam mempresentasikan komunikasi keluarga dalam film ini. Film NKCTH ini dikaji untuk mengetahui apa saja jenis komunikasi interpersonal tipe keluarga serta konsep diri dari komunikasi tipe keluarga ini. Lalu selanjutnya ada landasan konseptual. Landasan konseptual di sini kami mengambil 3. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi menurut Edwin Emery merupakan penyampaian informasi, ide, dan sikap seseorang kepada orang lain. Lalu yang kedua ada komunikasi keluarga. Dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan orang tua sebagai komunikator kepada anak-anak sebagai komunikan tentang nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga dengan tujuan, keutuhan, dan pembentukan keluarga yang harmonis. Menurut Idris Sargi tahun 1992. Dan yang terakhir yaitu film. Film adalah media untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak. Film dapat menarik perhatian orang banyak karena memiliki bahasa dan simbol yang mudah untuk masuk dalam pikiran dan hati penonton. Lalu selanjutnya adalah landasan teoritis. Menurut Kurniadi tahun 2001, dalam keluarga penting untuk paham dan menjaga komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, serta untuk mengenalkan rasa kasih sayang, nilai-nilai kehidupan, serta kebiasaan dan juga tanggung jawab setiap anggota keluarga. Lalu selanjutnya konsep diri dalam film NKCTHI. Definisi konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Pandangan diri terkait dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan juga motivasi diri. Konsep diri ini tidak hanya meliputi positif atau kekuatan seseorang, tapi juga melainkan negatif atau kelemahan seseorang. Selanjutnya ada jenis-jenis konsep diri. Jenis konsep diri ada 3. Yang pertama yaitu manajemen kesan. Manajemen kesan adalah usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama agar disukai oleh banyak orang. Manajemen kesan memiliki manfaat, yaitu orang yang menunjukkan manajemen kesan yang baik dapat keuntungan dalam berbagai situasi. Lalu yang kedua dalam jenis konsep diri ada pengungkapan diri. Pengungkapan diri merupakan suatu sikap membuka diri secara jujur dan terbuka dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, serta pengalaman kepada orang lain agar orang lain dapat lebih mengenal diri kita secara lebih baik. Lalu yang terakhir adalah pengendalian diri. Dalam kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak dapat merugikan orang lain. Lalu selanjutnya ada scene dan analisis dari film NKCTHI atau nanti kita lihat tentang hari ini. Yang pertama yaitu scene di mana tokoh angkasa berdialog kepada ibu dan dia berkata, "Ibu bicara." Jadi konsep diri pada scene ini adalah cara pengendalian diri yang berupa silence. Karena ketika angkasa meminta ibu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi atau meminta ibu untuk speak up, tapi ibu milih untuk diam atau terdiam saja. Lalu scene yang kedua adalah di mana tokoh angkasa diberi petuah oleh ayah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab kepada adiknya. Ayah berkata, "Angkasa tahu menjadi kakak itu apa?"
Nah, di scene ini menunjukkan saat konsep diri terbentuk, yang dimana saat masih kecil, konsep diri anak belum berkembang, dan konsep diri mulai berkembang setelah adanya interaksi. Konsep diri akan terbentuk setelah dia mencerminkan dirinya dengan orang lain, atau melakukan evaluasi diri dengan membandingkan diri dengan suatu kelompok ataupun seseorang. Lalu yang ketiga, ada scene di mana Bos Awan berdialog atau berkata, "Kamu orangnya pintar, berpotensi, dan saya tahu kamu lulusan terbaik di alma mater saya." Nah, jenis konsep diri pada scene ini merupakan yaitu manajemen kesan, di mana impression management dipakai oleh Awan karena ia berusaha untuk memberikan kesan yang baik kepada perusahaannya atau membangun image di perusahaan tempat dia bekerja. Lalu scene yang terakhir yaitu di mana Kale berkata, "Kalau kamu butuh orang untuk kebahagiaan kamu, bukan aku orangnya," kepada Awan. Nah, dialog pada si ini menunjukkan ada pengungkapan diri dia dikarenakan Kale sadar bahwa bukan dirinya lah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan Awan. Namun, self clarification tersebut mengakibatkan ada orang lain yang tersakiti, yaitu Awan. Nah, dari yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini terdapat 3 jenis konsep diri, yaitu manajemen kesan pada scene Bos Awan yang memuji Awan, lalu pengungkapan diri pada scene Kale yang menyatakan bahwa ia bukan orang yang tepat untuk Awan, dan scene pengendalian diri di mana scene ibu melakukan silent treatment, dan bagaimana konsep diri terbentuk pada scene ayah yang memberi petuah pada anak pertamanya, yaitu Angkasa. Nah, film NKCTH ini merupakan film bertema keluarga, di mana banyak yang memperlihatkan serta membuka konsep seseorang di dalamnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang review dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.